Sangat besar anugerahnya yang beri aku selamat. Hilanglah jiwaku dulu di jalan yang sesat. Diselamatkan karena kasih karunia. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita hanya bisa menghargai kabar baik Injil Yesus Kristus, yakni ketika kita memahami kabar-kabar yang sangat buruk akibat dosa-dosa kita. Upaya yang pantas bagi kita sebagai pendosa adalah kematian kekal dan keterpisahan dengan Allah yang hidup selama-lamanya di neraka. Dan betapa tragis dan menyedihkan keadaan itu. Keadilan Tuhan yang sekali-kali tidak akan membebaskan orang bersalah dari hukuman. Inilah yang akan menselitkan mata kita yang buta karena dosa. Betapa kita membutuhkan belas kasih-Nya. Saudara, John Newton, penulis lagu Amazing Grace, dia sangat memahami kabar buruk ini. Kehidupannya di masa lalu yang sangat buruk itu menghantui dia. Dia sadar akan murka Tuhan atas dosa-dosanya yang sangat memalukan. Bukan hanya tentang perzinahannya dan dosa-dosa lainnya yang menjijikkan Tuhan, tetapi juga tentang bisnisnya yang hina, yakni perdagangan budak. John Newton sebagai kapten kapal pengangkut budak antar benua, dia hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Dia hidup dalam dosa dan terhilang. Dia tersesat dalam kegelapan. Tetapi Tuhan itu baik. Dia setia. Dia mengasihi John Newton. John Newton yang masa kecilnya pernah dibimbing oleh ibunya untuk mengenal Kristus melalui badai yang sangat dahsyat yang menghantam kapalnya. Dia pun bertemu dengan kasih karunia. Ketika kapal yang dinakodai John Newton dihantam badai yang sangat dahsyat, ia mencoba mengemudikan kapal yang seolah-olah hendak membawanya kepada kematian. Dia sadar bahwa jika kapal itu karam dan dia mati, maka dia akan berhadapan dengan Tuhan dan keadilannya. Disinilah John Newton berada di titik terendah hidupnya. Dia sangat panik. Dia bingung dan takut menghadapi kondisi mengerikan itu. Dalam pikirannya muncul ketakutan tentang kematian. Dia sangat takut karena jika dia mati pada hari itu, dia pasti masuk neraka. Dan hal itu terus-menerus mengganggu pikirannya. Di tengah situasi tersebut, saudara, John Newton justru diingatkan kembali makna kebenaran hidup dalam Kristus. Roh Kudus menggugah hatinya. Roh Kudus menuntun dia. Melalui badai yang ganas, ia menyadari keadaannya. Di saat yang genting itu, saudara, timbul dalam hatinya kerinduan untuk mendekatkan dirinya kepada Yesus Kristus. Jika selama ini dia melupakan Tuhan, dia mengabaikan firman-Nya, tetapi di saat itu timbul keinginan dalam hatinya untuk menyerahkan diri kepada Kristus. Saudara, badai telah menjadi jalan bagi John Newton untuk menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus. Dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan kasih karunia Kristus pun menyelamatkan dia. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan hanya John Newton yang diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi juga saya
dan jutaan pria dan wanita yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yakni yang percaya kepadanya, juga diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Benar firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bagaimana dengan Anda? Saya mau katakan dengan sejujur-jujurnya bahwa tanpa kasih karunia-Nya engkau akan mati binasa dalam dosa. Engkau akan dimurkai Tuhan selama-lamanya di neraka. Dan di neraka jahanam itu engkau tidak akan memiliki harapan dan asa. Sebab yang ada hanya kebinasaan dan kematian. Saudara, mustahil bagimu untuk dapat menyelamatkan dirimu dari sana. Kebaikan dan kebajikan yang sudah engkau lakukan selama ini, itu akan sia-sia dan tidak berguna. Amal ibadahmu yang cemar tidak akan dapat menyelamatkan Anda. Sungguh engkau dan saya membutuhkan kasih karunia Yesus Kristus. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Karena hanya Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan engkau dari maut. Maka jangan engkau membuang-buang waktu dengan menunda-nunda menyerahkan dirimu kepada Kristus. Selagi ada kesempatan dan pintu anugerahnya masih terbuka, segeralah saudara Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus di dalam hidupmu. Ini saat yang tepat. Bukalah hatimu dan terimalah Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan engkau dari hukuman kekal. Jangan tunda, ini kesempatan bagimu saudara, sebab akan datang waktunya di mana engkau tidak akan dapat bertobat. Saudaraku, Yesus mengasihimu. Yesus sudah mati bagimu dan Dia mau engkau diselamatkan. Itu sebabnya saudara, jika ini yang engkau kehendaki, engkau mau diselamatkan oleh Yesus Kristus dari maut, maka Anda dapat mengikuti doa ini dalam hatimu yang terdalam. Katakanlah, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak dapat menyelamatkan diri sendiri. Saya tidak layak masuk surga. Tetapi hari ini saya datang memohon pengampunan-Mu atas dosa-dosaku. Sucikanlah aku oleh darah-Mu yang kudus, dan tebuslah aku dari hukuman maut. Hari ini saya membuka hati untuk menerima Engkau, ya Yesus, ke dalam hidupku. Dan saya mengalihkan dari pengandalan diriku kepadamu dengan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya juru selamatku untuk memperoleh hidup kekal itu. Tuhan Yesus, saya mengundang-Mu, masuklah ke dalam hatiku untuk menjadi Tuhan yang berkuasa dan penuntun hidupku. Oleh kasih-Mu saya bertobat. Saya akan meninggalkan hidupku yang lama, dan aku akan berpaling menjadi pengikut-Mu yang setia seumur hidupku sampai aku mati bertemu dengan Engkau. Karena saya sudah menyerahkan diriku kepadamu, ya Yesus, maka sesuai dengan janji-Mu, sekarang saya percaya saya sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Mu, dan sekarang saya telah beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doaku. Amin. Saudara, jika doa itu sungguh dari dalam hati saudara, maka percayalah seperti janji Yesus yang berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Kiranya kasih karunia Tuhan dilimpahkannya di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.